Cristiano Ronaldo, manusia paling banyak diikuti di dunia, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, 5 Ballon d'Or, tapi ada satu trofi yang belum pernah ia sentuh, Piala Dunia. Bayangkan ini, tahun 2026, usianya 41. Semua orang sudah menganggap dia selesai, tapi kemudian dia mengangkat trofi Piala Dunia, dan sejak saat itu, percayalah, sepak bola tak pernah lagi sama. Ini bukan cuma soal satu orang yang memenangkan trofi. Ini bisa mengubah sejarah sepak bola selamanya. Mari kita kupas. Usia memang terus mengingatkan batasan, tapi bulan lalu Portugal baru saja merebut gelar UEFA Nations League yang kedua. Bukti bahwa skuad ini sedang dalam performa terbaiknya. Ya, Ronaldo masih jadi ujung tombak, tapi ini bukan tim yang bergantung pada satu nama. Di belakangnya melimpah pemain-pemain yang punya kelas. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang mengatur ritme permainan, deretan darah muda. Sedikitnya sebut saja Nuno Mendes pahlawan di final, Vitinha maestro lini tengah yang menjaga tempo, juga nama-nama lain yang eksis di klub elit Eropa. Skuad ini punya keseimbangan kelas dunia, pengalaman, talenta muda, kreativitas, hingga kekuatan fisik. Di atas kertas ini fondasi ideal untuk mengejar trofi Piala Dunia. Memang benar Ronaldo sudah lewat usia 40, tapi dia dikelilingi tim yang siap tempur. Kemenangan di Nations League bukan capaian biasa, itu pernyataan tegas. Portugal siap, para bintang muda sudah tampil, dan Ronaldo tetap muncul di momen krusial. Sampai di sini jelas Portugal punya modal, tapi Piala Dunia kerap menyuguhkan tantangan berbeda. Perlu strategi yang nyaris sempurna. Jadi, bagaimana Portugal bisa menanganinya? Juara di Nations League kemarin bukan kebetulan, itu cetak biru. Pelatih Roberto Martinez memainkan formasi 4-3-3 yang padat. Mereka mendominasi semifinal dan final, bahkan menguasai 54% penguasaan bola, serta mencatat akurasi umpan 87% di final melawan Spanyol. Dan untuk tampil konsisten di sepanjang gelaran Piala Dunia, bakunya Portugal harus memenuhi 3 syarat utama: kondisi fisik maksimal. Kekhawatiran soal cedera Ronaldo masih ada. Ia sempat ditarik keluar karena kram di Munich. Lalu ketahanan pemain muda, bintang-bintang seperti Nuno Mendes, João Neves, Vitinha hingga Trincao harus bisa menjaga momentum. Tak lupa yang terakhir, fleksibilitas taktik. Dengan jalur kemenangan menuju juara yang sudah tergambar, katakanlah demikian. Sekarang kita melompat ke masa depan. Apa yang akan terjadi setelah peluit akhir dibunyikan? Dunia tak akan memandang sepak bola atau Ronaldo dengan cara yang sama lagi. 2026, anggaplah Portugal jadi juara. Ronaldo di usia 41 melakukan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Sontak, dunia pun seolah berhenti sejenak. Lalu, semua yang kita yakini tentang arti kehebatan dipertanyakan ulang. Grafik perbandingan GOAT berubah dalam semalam. Meme membanjiri X dan TikTok. Acara debat ramai membahasnya. Rio Ferdinand, Stephen A. Smith, semua ikut buka suara. Dan Messi tak ada laga ulang di final. Dongeng ini berakhir tanpa pertemuan terakhir mereka. Perdebatan soal siapa yang terhebat tak cuma memanas lagi, melainkan meledak. Tapi buat banyak fans ini sudah selesai. Ronaldo di usia 41 membawa pulang Piala Dunia di tarian terakhirnya. Percayalah, ini bukan cuma soal warisan di lapangan. Kemenangan ini akan bergema ke dunia bisnis, brand, dan budaya pop dengan dampak yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas kerajaan yang dibangun Ronaldo sesaat setelah ia berhasil membawa Portugal jadi juara dunia. Ronaldo bukan sekedar pesepak bola, dia adalah sebuah brand global. Saat ini sudah jadi manusia paling banyak diikuti di Instagram dan lebih dari 700 juta pengikut di berbagai platform. Kemenangan Piala Dunia di usia 41 mungkin akan membuatnya mengalahkan brand personal lain yang paling kuat sejak dulu, Michael Jordan. Brand Ronaldo selalu dibangun dari keunggulan, disiplin, dan perjalanan hidup. Lalu ketika dia menjuarai Piala Dunia, itu menambahkan satu hal lagi, keabadian. Dan itu membuka peluang pasar lainnya, ekspansi brand CR7 di berbagai sektor. Kesepakatan film biopik dengan Netflix atau Amazon, mungkin juga langkah pensiun yang strategis ke dunia kepemilikan klub. Bayangkan saja, CR7 FC. Kemenangan ini akan mengubah cara pandang para atlet lain dalam membangun warisan atau legacy.
Tak lagi hanya soal statistik di masa puncak, tapi soal ketahanan karir, kekuatan narasi, dan dampaknya. Perjalanan Ronaldo bukan lagi sekedar bagian dari perdebatan GOAT, tapi jadi cetak biru, step by step tutorial untuk diikuti. Lantas, sekedar membayangkan apa yang dilakukan seorang raja setelah kerajaannya lengkap. Nah, sekarang mari kita melompat lagi ke momen ketika Ronaldo benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Nah, kan seperti apa perpisahan yang sempurna itu berlangsung? Ronaldo berdiri di atas podium. Ia sudah meraih segalanya, kejayaan di level klub, Ballon d'Or, gelar Euro, dan kini Piala Dunia. Kilatan kamera menyala, stadion bergemuruh, lalu ia mengangkat trofi dengan satu tangan, dan tangan satunya lagi melambai untuk berpamitan. Ini bukan sekedar pensiun, ini penutup panggung bagi sebuah era. Kebanyakan legenda memudar, pensiun karena cedera, kehilangan tempat, atau dilupakan. Tapi Ronaldo, ia akan pergi saat masih di puncak, dengan trofi Piala Dunia dalam genggaman, dan mata di seantero jagat masih tertuju padanya. Gila. Tapi bagian paling sulitnya melepaskan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kita semua. Karena saat sosok sebesar itu meninggalkan panggung, rasanya mungkin akan menyesakan. Perjalanannya luar biasa. Seorang anak dari Madeira, Portugal, dibilang terlalu kurus, meninggalkan Sporting di usia 18, menaklukkan Manchester, Madrid, Turin, dan akhirnya dunia. Gila, ya gila. Saat ia melangkah pergi dari lapangan, tak ada lagi statistik yang harus dikejar, tak ada rekor yang tersisa, hanya warisan yang akan terus bergema selamanya. Kalau ini benar-benar terjadi, menurutmu Ronaldo ada di peringkat berapa sebagai pemain terbaik sepanjang masa? Apakah dia GOAT yang tak terbantahkan? Tulis di kolom komentar dan ceritakan ending Ronaldo versimu.